Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam untuk teman-teman semua. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Egy Mardika Bangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keberlanjutan dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN Persero pada tahun 2023. Di sini dosen pengampu saya adalah Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK. Nah, sudah tidak asing ya dengan lambang ini, yaitu PT PLN Persero. Nah, kita sudah mengenal tentang laporan keberlanjutan. Jadi laporan keberlanjutan ini latar belakangnya apa sih dari PT PLN ini? Jadi mereka itu adalah suatu bentuk transparansi untuk mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap prinsip environmental, sosial, dan governance atau ESG sebagai penyedia utama energi listrik di Indonesia. Ini kan PT Perusahaan Listrik Negara. Ini memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi keberlanjutan guna mencapai target net zero emission pada tahun 2060 dan implementasi nationally determined contribution atau NDC pada tahun 2030 atau 2030. Nah, laporan ini berfungsi sebagai sarana evaluasi kebijakan dan program keberlanjutan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi energi. Jadi di sini PT PLN itu berkomitmen untuk mengurangi emisi gas seperti itu. Dia untuk mengurangi net zero emission, emisi-emisinya. Terus dia juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungannya atau di lingkungan sekitar di mana PT PLN ini berada. Dan juga laporan keberlanjutan ini menjadi sebagai alat komunikasi untuk dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Nanti dia akan melaporkan ke BUMN seperti itu kan. Terus sebagai untuk investor dan juga masyarakat agar dia ingin membangun kepercayaan serta membangun keberlanjutan operasional perusahaan. Nah, tujuannya di sini penulisan itu untuk memahami strategi keberlanjutan yang diterapkan pada PT PLN. Dan kedua adalah mengidentifikasi dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan keberlanjutan ini. Nah, metode analisisnya itu menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan metode kajian dokumen. Di sini saya mengkaji dokumen dari laporan keberlanjutan dari PT PLN pada tahun 2023. Nah, di sini isi laporannya itu untuk memahami data kinerja dan strategi yang diterapkan oleh PT PLN tersebutnya. Yang pertama, aspek lingkungan atau environmental. Di sini komitmen PT PLN terhadap transisi energi ini yaitu adalah program Accelerate Renewable Energy Development. Di sini dia ingin bertujuan untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga 75% dari total kapasitas pembangkit baru. Yang kedua adalah investasi besar dalam pembangkit listrik seperti PLTS, PLTA maupun PLTA angin ya atau PLTB. Di sini sudah teman-teman lihat juga lebih masif sekarang ya bagaimana meningkatkan untuk PLTS dan PLTA dibangun di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, hasil yang dicapai dari peningkatan itu adalah apa? Jadi ada pertama itu reduksi emisi karbon sebesar 9, juta ton pada tahun 2023. Jadi di pengurangan emisi karbon itu sebesar 9,7 juta ton. Yang kedua adalah implementasi teknologi co-firing biomasa pada PLTU untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Jadi di sini ada teknologi di mana itu dia memakai biomasa pada PLTU. PLTU itu ada uap dengan bahan bakar yang paling utama adalah batu bara. Nah, di sini untuk mengurangi, jadi kita batu bara itu kan semakin menipis ya. Jadi bagaimana dengan teknologi co-firing ini kita tidak ketergantungan kepada batu bara. Yang ketiga adalah pemanfaatan fly ash bottom ash atau FABA sebagai bahan konstruksi dan infrastruktur mendukung prinsip ekonomi yang sirkular.
Nah, di sini adalah grafik penggunaan energi terbarukan dan non terbaru ya. Di sini kita bisa lihat energi non terbarukannya itu menurun ya, dan energi terbarukan itu semakin turun ya. Jadi dia semakin meningkat dan semakin menurun yang energi terbarukannya seperti itu. Nah, tantangan dan dalam aspek lingkungannya seperti apa? Di sini kita bisa melihat dalam energi terbaru pasti teknologi yang dipakai itu sangat baru dan juga membutuhkan dana yang cukup tinggi. Makanya di sini biaya investasinya cukup tinggi dalam energi terbarukannya. Karena untuk membeli teknologi ini butuh eh, biaya yang sangat tinggi ya. Yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur pendukung untuk proyek energi hijau. Yang ketiga adalah, nah ini yang sering dihadapi oleh bangsa Indonesia ya, makanya investor-investor itu sangat susah untuk agak susah melirik ke Indonesia karena kompleksitas regulasi dan perizinan yang dapat memperlambat implementasi proyek. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana investor-investor itu ketika melihat regulasi yang sangat rumit, akhirnya mereka mundur untuk menanamkan modal berinvestasi di Indonesia. Ini juga terjadi pada PT PLN. Yang keempat adalah kebutuhan akan teknologi penyimpanan energi agar sumber energi terbarukan dapat digunakan secara optimal. Di sini mereka sangat membutuhkan teknologi dan juga usernya, pemakai teknologinya itu atau pembuat teknologinya ini agar penyimpanan energi yang lebih banyak itu bisa dapat dilakukan secara optimal. Tetapi ini belum dapat diimplementasikannya karena yang tadi yang pertama biaya investasi tinggi dalam energi terbarukan. Seperti itu. Nah, tadi aspek lingkungan, sekarang kita ke aspek sosialnya. Di sini sosialnya dia menerapkan K3 ya, sudah sangat lihat di mana K3 itu keselamatan kesehatan kerja. Di sini penerapan digitalisasi sistem K3 untuk mencapai zero accident. Nah, kita bisa melihat dulu kan ada di kilang minyak yang ada di Jakarta Utara, di mana itu kebakaran yang sangat hebat. Di sini mereka menerapkan digitalisasi sistem K3 untuk meminimalisir zero accident seperti itu. Terus pemanfaatan teknologi IoT untuk deteksi dini bahaya lingkungan kerja. Yang ketiga adalah pelatihan K3 berbasis e-learning dan pemantauan peralatan dengan sensor otomatis. Nah, lingkungan yang kedua adalah CSR. Ini sudah tidak asing lagi ya, tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitarnya. Nah, mereka itu mungkin bisa dilihat di CSR-nya PT PLN. Mereka sangat mendukung terhadap usaha mikro dan kecil di lingkungan sekitarnya. Misalnya mereka dalam pembuatan PLTA, PLTU, terus PLTS, Surya. Mereka menaikkan usaha mikro dan kecil terhadap lingkungan sekitarnya. Dan hasilnya adalah 289 UMK berhasil naik kelas setelah mendapatkan pelatihan dan akses permodalan dari PT PLN. Terus 50 UKM diberdayakan melalui program CSR ini di berbagai sektor dari pertanian, perikanan, dan kerajinan. Terus yang kedua adalah penyediaan akses listrik bagi masyarakat kurang mampu. Nah, di mana PLN ini membangun listrik-listrik di daerah-daerah itu dapat menyediakan listrik yang lebih banyak kepada daerah-daerah yang masih belum mendapatkan listrik. Jadi di sini ada 131.600 keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan listrik pada tahun 2023. Mereka bantu untuk mendapatkan listrik. Dampak positifnya itu terhadap pendidikan, kesehatan, dan keamanan lingkungan. Di mana listrik ada, lampu juga ada, dan juga keamanan lingkungan itu lebih meningkat ketika lebih terang. Terus kesehatannya juga lebih baik karena rumah sakit yang ada atau puskesmas yang ada di sekitar bisa melayani dengan baik. Dan juga pendidikan, di mana mereka bisa mendapatkan akses untuk pendidikan, mereka bisa melihat pada malam bisa belajar dengan baik, seperti itu. Di mana listrik ini sangat penting ya. Nah, ini kita bisa lihat data CSR pada tahun 2023.
Di sini budget yang dialokasikan itu sebesar 385, namun realisasinya 383 ini naik ya, meningkat dari tahun 2021 itu hampir 300, dan yang ke tahun 2022 ini naik ke 354. Nah, ini data anggaran yang dikeluarkan untuk CSR ya. Terus tantangan dalam aspek sosialnya seperti apa? Di mana ada suatu kebijakan atau ada suatu rencana, pasti ada tantangannya. Yang pertama adalah distribusi listrik ke daerah terpencil ini masih menghadapi hambatan infrastruktur. Nah, kita bisa lihat kan, di mana hambatannya adalah suatu, misalnya daerah terpencilnya itu harus melewati gunung-gunung atau lembah-lembah atau hutan-hutan yang sangat dalam. Ini eh, dihambat oleh infrastruktur, jadi jalannya itu belum ada. Jadi ketika memasok alat-alat berat atau alat-alat untuk membangun PLTA, PLTS atau PLT angin, nah ini sangat terhambat karena infrastrukturnya belum ada. Terus yang kedua adalah keberlanjutan program pemberdayaan UMK membutuhkan pendampingan yang jangka panjang. Nah, ketika mereka membangun PLTA atau PLTS, nah di sini mereka mengajarkan, tetapi itu harus didampingi untuk jangka panjang untuk mereka bisa meningkatkan lagi kreativitas UKM atau UMK-nya itu agar mereka bisa lebih baik lagi. Terus yang ketiga adalah peningkatan kesadaran akan budaya keselamatan kerja masih perlu diperkuat di semua unit operasional. Dan yang ketiga adalah aspek tata kelola atau governance. Di sini sistem manajemen mereka itu sangat anti penyuapan. Di sini mereka menerapkan ISO 37001 2016 untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi bisnis. Yang kedua adalah pelaporan gratifikasi dan sistem whistleblowing untuk mencegah penyimpangan. Dan strategi efisiensi keuangannya adalah restrukturasi utang dan refinancing untuk mengurangi beban bunga. Yang kedua adalah peningkatan transparansi pada laporan keuangan sesuai standar akuntansi internasional. Yang ketiga adalah pemanfaatan green financing untuk mendukung proyek energi terbarukan. Nah, tantangannya apa sih dalam tata kelola ini? Yaitu kompleksnya. Tadi saya sebutkan adalah kompleksitas regulasi dalam penerapan kebijakan anti korupsi. Yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan di internal organisasi. Yang tadi saya sebutkan di mana biasanya itu ngeklaimnya manual, sekarang bisa harus lebih digital. Jadi mereka tidak bisa mengklaim lebih banyak seperti itu. Terus adalah kompleksitas regulasi dalam penerapan kebijakan anti korupsi. Nah, kesimpulan dari analisis tadi pada laporan keberlanjutan PT PLN tahun 2003, kesimpulannya apa sih ya? Jadi PT PLN ini telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan, terutama dalam transisi energi, pengurangan emisi karbon, serta inovasi dalam pengelolaan limbah. Yang kedua adalah inisiatif sosial dan CSR telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi dan akses listrik bagi kelompok kurang mampu. Yang ketiga adalah tata kelola yang semakin transparan melalui SMAP dan efisiensi keuangan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Yang keempat adalah investasi tinggi, regulasi yang kompleks, serta kebutuhan peningkatan infrastruktur dan teknologi. Ini yang tantangan yang sering dihadapi oleh PT PLN ya. Nah, rekomendasinya apa? Yang pertama itu meningkatkan investasi. Meningkatkan investasi dalam riset, teknologi dan energi bersih. Yang kedua adalah mempercepat reformasi regulasi untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Di sini harus ada reformasi regulasi dari pucuk pimpinan untuk mempercepat nih pengembangan energi terbarukan agar mereka bisa yang tadi ya, visi misi mereka bisa terrealisasi. Yang ketiga adalah memperkuat kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta guna mempercepat transisi energi. Yang keempat adalah mengembangkan strategi pendampingan keberlanjutan bagi UMK binaan.
Yang kelima adalah meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi karyawan terkait budaya, keselamatan kerja, dan tata kelola perusahaan. Nah, ini keselamatan kerja itu sangat penting ya, agar mereka pegawai-pegawainya lebih mengerti lagi bagaimana K3. Seperti itu. Terima kasih. Jadi ada suatu penutup yaitu menuju masa depan energi keberlanjutan bersama PT PLN. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.